Terima kasih Pak Amin atas sesinya Pak Amin. Jadi rekan-rekan untuk Sama-sama. pertanyaan nanti silakan disampaikan di grup chat kita. Nanti akan kita bahas setelah sesi materi yang ketiga. Kita lanjut ke sesi materi yang kedua. Ini akan disampaikan oleh FOO Baron Hussein. Silakan Mas Baron, waktu yang tepat kami silakan. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf tadi ada sedikit ada putus tadi, jangan salahkan yang lain. Salahkan Mas Otak pada yang lain. Terus ya lepas tadi. Biasa, Lepas kita dikit. masih di NKRI ya, jaringan belum stabil. Masih. Saya cuma mau mempertegas apa yang Pak Aminullah bilang itu 245% benar. Jangan pernah berhenti belajar, buat diri berguna untuk orang lain. Untuk yang Islam juga sudah diajarkan, orang yang paling berguna di mata Tuhannya itu adalah orang yang paling berguna untuk orang lain. Anda punya ilmu, tolong ajarkan rekan lain, punya ilmu, tolong diamalkan. Yang namanya orang bilang amal jariah itu tidak hanya bangun tempat sholat. Ya. Ketika Anda mengajarkan ilmu ke orang lain, orang ini pakai ilmu itu, Anda wafat, orang ini masih menjalankan ilmu yang Anda pakai. Itu amal, istilahnya amal itu mengalir terus sampai ke liang kubur. Jadi saya amat yakin. Saya sekolah ada 2 orang instruktur saya di sini, Pak Aminullah sama Pak Noviandik. Beliau ini adalah calon-calon ahli penghuni surga. Sudah harus mulai berubah. Dulu yang ngandalinnya paperwork, kertas kasih ke kertas, jadi sarang bawa penyakit orang bilang. Mungkin sekarang harus mulai bergeser ke paperless. Semua di sistem. Biarkan kumannya tidak di kertas, tapi di keyboard kan gitu. Jadi kalau keyboard yang terbesok dipakai orang, tolong dibersihin dulu. Karena FOO yang center yang di mana kita yang kerja shift itu kan keyboard, peralatan mouse, tikus yang sekarang tikusnya udah cacat. Saya bilang zaman dulu tikus saya masih pakai kabel, ada buntutnya, sekarang betul udah nggak ada, wireless semua, tikusnya cacat. Itu harus sebisa mungkin dibersihkan dulu sebelum dipegang. Belum diingat ini bekas orang pegang juga. Kita harus sudah mulai mikir ke situ. Paperless tadi udah. Nomor 2, briefing tatap muka. Udah mungkin nggak bisa dibuat lagi. Salah satu caranya adalah via telepon, via video call, via WhatsApp, via Zoom seperti ini. Silahkan. Atau cuma paperwork yang sudah diselesaikan dengan segala informasi yang lengkap, yang namanya briefing package, diberikan ke kru, atau krunya nanti pun harus ngeprint sendiri. Nggak boleh dia ngambil dari bekas tangan kita lagi. Kita siapkan semua di sistem, krunya sign on, begitu sign on, semua lengkap ada di sini kita kasih. Dari weather report, mail condition, limitasi if any on mail, note times, routing, flight planning, OFT, etc. semua ada di situ. Kita tinggal ngeprint sendiri sampai nanti ke istilahnya jendeknya harus print sendiri juga. Nggak pegang-pegang tangan lagi, nggak ada yang beralih tangan dari akem. Semua nanti kita harus sudah mulai memikirkan tidak menyentuh, katakan gini deh yang paling gampang ya, kalau kita jadi penumpang zaman dulu ya, cek ID di gate, di checkpoint di bandara, minta KTP-nya Pak, KTP kita keluarin dari dompet kita, kasih ke Afsek pegang, kasih kita lagi. Sudah ada 2 kali pegang. Mungkin yang saya cuma di-scan saja atau cuma ditunjukkan saja. Tapi mau nggak mau, mulai dari sekarang kita harus memikirkan nih, tanda tangan flat plan mungkin tidak butuh tanda tangan basah. Digital signature bisa secara kekuatan hukum setara dengan tanda tangan basah. Nanti regulator harus mulai memikirkan aturan-aturan mana yang harus disesuaikan dengan kondisi digital signature yang tanda kutip ya, dispatch itu nggak ketemu, remote dispatch dan segala macam. Dengan kondisi seperti ini akan semakin mengiyakan yang Pak Aminullah bilang tadi. Karena sudah nggak ketemu, bukan artinya bisa nyantai, knowledge-nya harus ada, harus mau belajar. Apalagi kondisi seperti sekarang nih, kerjaan agak turun, workload turun, pendapatan turun, semua turun lah. Tapi bisa kita pikir positif, sekarang saya punya banyak waktu untuk belajar. Daripada saya merenung nggak jelas, duduk di teras rumah tiap sore, bengong, mikirin nggak aneh-aneh segala macam, mending baca, mending cari referensi. Apa kata IATA tentang penerbangan di zaman pandemi? Source-nya kemarin ada yang teman saya bilang katanya terbangnya diselang-seling kursinya. Masa iya sih? Coba saya cari sendiri, saya baca sendiri. Seperti itulah teman-teman. Siap-siap, semua serba digital.
semua serba paperless, semua nggak ketemu muka, semua tidak pakai sentuhan. Kalau mau sentuhan virtual aja gitu kan, virtual sentuhan nggak enak, jangan coba, saya pernah nggak enak. Mas Mami itu pernah ke Middle East, pernah ngerasain disentuh virtual tuh nggak enak, kayak beliau. Kira-kira seperti itu, rekan-rekan, mungkin kedepannya pekerjaan kita akan tetap sama tanggung jawabnya, akan tetap buat sakit kepala yang sama. Kalau ada disruptions, EOG, gunung meletus, tsunami warning, pulau tenggelam satu, whatever lah, tetap sakit kepalanya sama. Cuma nanti mungkin gayanya yang beda. Tidak ketemu orang, lebih banyak secara remote, digital signature, dan semua serba digital. Pesan juga, jangan pernah berpikir, seperti tadi Pak Aminullah bilang, kerjaan kita hanya di bagian dispatch only. Kerjaan saya khusus buat load sheet. Kerjaan saya cuma seperti itu. Kerjaan saya cuma ngirim dokumen. Ya. Ilmu kita ini banyak bisa dipakai di mana-mana. Pak Aminullah itu FO specialist, staf ahli untuk lembaga sertifikasi profesi Indonesia. Pak Aminullah itu FOO tapi sekarang kerjanya di safety. Beliau adalah konsultan untuk ERP planning. Gak ada hubungannya dengan kerjaan FOO. Salah. Malah banyak hubungannya. Kenapa? Proses flow untuk operasi. Tidak ada pekerjaan lain yang lebih paham selain FOO. Kenapa? Kita berusaha mengkoordinir dari rem, check-in agent, kargo, engineering, sampai ke manajemen nih. Maunya apa, jualan mana, jam berapa berangkat, pesannya pakai apa. Kita yang koordinir semua. Kita bukan atasan di airline, bukan. Kita adalah event organizer. Tukang masak, supaya masakannya jadinya enak dan penumpang mau beli. Kira-kira gampangnya. Jadi chef ya? Jadi, harus tetap chef, karena chef Aminullah ya, siap. Salah saya. Bukan tukang masak, chef biar keren. Jadi chef biar keren lah. jadi chef. Jangan pernah menutup pikiran, jangan pernah tidak berpikiran terbuka. Kita itu bisa kemana aja, mau ke safety bisa, commercial ops bisa, ke engineering bisa, license ke training bisa punya ilmu baru, bisa nanti jangan salah seorang FO bisa ngurus training yang namanya pilot, cabin dispatcher bisa nanti buat OMA, OMB, OMC. Nobody knows the company on process flow like seseorang yang namanya FO. Jadi ada yang tahu. Boleh dicek di mana-mana. Siapa yang tahu proses flow ujung-ujung? Even CEO aja nggak bisa ngerti semua. Saya teringat tempat saya sekarang nyangkul. Dulu pernah saksinya mungkin Mas Vino itu sempat dengar, Mas Hendro itu sempat dengar juga. Ada pergantian CEO baru. Kemudian ada salah satu pembesar dari grup datang, kayak grup CEO gitu. Dia main ke ops control. Gitu kan. CEO yang baru ini tidak punya latar belakang airline sama sekali. Boro-boro ngerti operasi gitu kan. Bedain 737 sama Airbus 320 bingung, menurut saya begitu. Sedemikian nggak ngertinya beliau ini, tapi begitu masuk ke sana, yang orang dari grup kita yang induk itu cuma bilang begini, you know what, ketika kamu tidur, ini ngomong sama CEO kita yang baru, ketika kamu tidur, CEO-mu adalah mereka-mereka itu. Ini ke orang yang di ops control. CEO-nya kaget, maksud lu apa bilang begitu? Kita terangkan begitu. Mereka inilah pengambilan decision H-48 untuk company ya, H-48, H-24, tapi begitu di hari H ada apa-apa, mereka yang ngambil alih, mereka yang jadi CEO, mereka yang bisa membuat perusahaan Anda rugi 60 juta atau rugi 600 juta hanya gara-gara disruption. Disruption itu apa yang paling gampang? Delay deh. Ketika ada delay pasti sudah rugi kan ya. Jangan sampai rugi 600 juta, ruginya 60 juta aja. Kerjaan siapa? Kok ini yang dibilang, ini CEO lu waktu lu tidur, waktu lu libur, waktu lu jalan-jalan sama keluarga lu, CEO lu ada di ruang ops control ini. Itu sampai sekarang chief ops controlnya di tempatnya Mas Vino sama Mas Hendro, Mas Bayu itu kesayangannya CEO sekarang jadinya. Karena sudah mulai belajar nih CEO-nya, oh mereka-mereka ini yang rupanya punya peran, bukan agen ya, bukan atasan di airline bukan, tapi yang mengkoordinir semuanya supaya jalannya mulus-mulus aja. Jalannya tidak
tertatih-tatih ketika ada disruption. Jadi besok kalau kita semua yang detailnya FO ini naik pesawat maskapai apapun, terus pesawatnya delay. Pesan saya cuma satu, jangan marah sama orang check-in, kasihan dia nggak tahu dia korban. Iya. Jangan marah sama cabinnya, dia nggak tahu dia korban juga. Pilotnya keluar mau ke lavatory dimarahin, gimana sih ini telat amat? Flight ini saya nggak pernah on time, pasti telat. Jangan marah sama penerbangan. Kasihan dia pun nggak tahu. Hal yang paling benar adalah ketika kita check-in, kita tahu flight kita delay, minta baik-baik nomor telepon duty manager OCC-nya, telepon lu marahin dah, yang berdiri nomor OCC. Jangan marah sama yang lain, kasihan. Itu aja dari saya sudah ngelewatin 2 menit, mohon maaf sudah ngambil waktunya Pak Nurjandi. Terima kasih rekan-rekan semua, tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa berhenti baca, berhenti belajar. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materinya, Mas Baron. Kita langsung lanjut saja ke sesi materi nomor 3 yang akan dibawakan oleh Pak FOO Noviandik Suhirno.